pakai. Nah, ya itu mungkin yang membedakan dari harga. Nah, kemudian ini ada dari hak ya. Dari hak ini juga kita akan bongkar lagi ya. Haknya kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Nah, ini hak yang dipakai di sandal 70.000 ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Oh, ternyata dia ada yang patah ininya ya, udah ada yang patah. Dari sini kita akan lihat. Nah, kalau dari hak sih sepertinya ini kehitungnya masih layak lah, masih normal ya, masih lumayan bagus dari hak ya. Dari sini haknya udah standar lah, menurut saya ini udah bagus. Cuman ya kalau dibandingkan dengan yang kita pakai itu, nah ini ya, ini tuh lebih gimana ya, ini agak susah nih soalnya kalau dilihat secara kasat mata, kalau cuma dilihat itu ya hampir sama ya, cuman beda dari warna aja ya. Kalau dilihat-lihat ya ketebalannya itu hampir sama ya, terus dari ininya bolongnya juga sama, tapi si ini tuh kalau dihancurin yang putih tuh lebih susah ya. Saya pernah bikin videonya, ada di video-video sebelumnya, lihat ada yang judulnya itu geprek high heels ya, geprek hak, seberapa kuat sih hak yang kamu pakai. Nah, itu ada saya judulnya itu yang tentang hak, itu saya coba hancurin tapi ternyata emang susah ya hancurnya. Nah, ini dari segi hak ya, ini udah cukup standar lah ya, udah normal. Cuman nggak tahu nih dari harganya, saya kurang tahu ya, tapi mungkin ya karena harga sandalnya murah berarti bisa dipastikan harga hak ini pun murah ya daripada yang kita pakai, yang Wilka pakai ya, seperti ini ya. Ini ada juga yang seperti ini, yang ininya ya, yang kecilnya, ini yang besarnya seperti ini ya. Nah, ini nggak tahu berapa ya, kemungkinan sih murah ya, murah karena sendalnya pun murah ya. Nah, dari situ cuman ini masih oke lah, masih oke ya, masih bagus, tidak seperti insole ya. Yang insole itu saya pastikan itu ya kurang lah, kurang layak gitu ya. Cuman kalau lihat dari kerapihan ya, lihat dari kerapihan, ini yang Wilka punya ini lebih rapih ya pengerjaannya, lihat. Nah, lihat dari garis ininya pun ini rapih banget, sedangkan ini ya ada gerinjal-gerinjal seperti itu ya. Nah, dari sini ya, terus sisanya ya seperti ini ya, dia ada garis di tengahnya ya, kemungkinan dari matresnya seperti itu. Nah, ini juga tutupnya sih nggak masalah sih ya, tutupnya lihat masih lumayan bisa dipakai. Ini juga tutupnya ya masih bisa dipakai. Nah, sekarang kita ke bagian apa nih, upper. Nah, ini upper, simpan dulu ini ya. Upper biasanya itu kalau yang Wilka pakai itu terdiri dari tiga bagian ya. Ini ada upper yang di bagian luar, kemudian ini ada yang liningnya itu di bagian dalam ya, yang krem ini ya. Ini nggak tahu nih, di tengahnya itu harusnya ada yang namanya kain keras ya. Kain keras itu dia berguna untuk membentuk ya. Nah, yang Wilka pakai ini, yang kita pakai ini di sininya agak keras dari yang ini, soalnya ini dipakai untuk membentuk ya, membentuk si bulatan ini agar dia tidak mudah berubah ya. Nah, sedangkan ini sepertinya dia tidak pakai ya, tidak ada. Nah, lihat tidak ada, ini tidak ada yang putih-putihnya di dalamnya, berarti dia cuman menggunakan 2 lapis ya, tidak 3 lapis seperti yang Wilka pakai atau yang saya pakai ya. Nah, untuk kain kerasnya itu seperti ini ya. Ini yang agak gagal ya, ini yang ini nggak mulus, ini yang kebetulan adanya yang gagal ya di meja sini, kemudian tidak yang bagusnya di sana. Itu harusnya ada seperti ini ya. Nah, ditempel ini biar dia itu agak mengeras ya. Nah, terus ditutup seperti ini pakai lapis, terus ditempel ke insole ya. Nah, ini ternyata dia tidak ada, cuma memakai 2 lapis, itu bagian atas ini upper, bagian luar, dan bagian dalam saja, lining saja ya. Yang Wilka pakai itu lihat, ini ada liningnya bagian dalam ya, ini ada yang krem ini, kemudian si ini juga krem, kebetulan warnanya sama krem, ininya bagian luarnya krem, dan
di dalamnya tuh ada yang namanya kain keras ya, yang tadi yang ini ya. Nah seperti itu, itulah perbedaannya ya dari upper. Nah sekarang masuk ke sole ya, ini adalah sole. Nah sole ini sepertinya lebih tipis daripada yang kita pakai, daripada yang Wilka pakai ya. Untuk yang Wilka itu dia pakai yang ini ya. Oh kemudian dari segi tekstur juga si ini tuh lebih keras ya, si yang sendal harga 70.000 ini lebih keras dari yang Wilka pakai. Yang kita pakai ini lebih lentur, sepertinya campuran karetnya. Kalau yang ini ya, yang kita pakai ini dia campuran karetnya lebih banyak, sedangkan ini sedikit ya, karena kalau dipegang itu lebih keras ya, lebih keras, sedangkan ini lebih lentur ya, yang kita pakai ini lebih lentur. Nah dipegang pun beda ternyata ya. Nah ini lebih keras. Kemudian dari segi ketebalan kita akan lihat ya, dari ketebalan itu dia tebalnya 2 mili ya, yang ini yang harga 70.000 itu 2 mili, sedangkan kita akan lihat yang Wilka punya itu berapa. Yang kita pakai ini ternyata 3 mili ya, ini beda 1 mili, beda 1 mili ya, dengan yang sandal harga 70.000 ya, dengan yang Wilka pakai ini bedanya 1 mili. Tapi tidak masalah sih sebenarnya ya, kalau untuk bawahan itu yang penting dia kuat ya. Yang susah sih kalau cuma ngeliat ya ini, tapi yang saya rasakan itu ya, itu ini lebih keras ya, dan ini lebih lentur ya, dipegangnya pun beda. Yaitu dari sole ya, berarti ini sudah semuanya. Nah teman-teman, itulah tadi perbedaannya ya, sandal yang harga 70.000 dengan sandal yang harganya 190.000 ya. Kebetulan yang 190.000 itu yang Wilka punya ya, seperti ini, dan yang 70.000 itu saya dapat dari orang yang mau memperbaiki sebenarnya, tapi ternyata dia malah bikin lagi di saya gitu, karena udah saya jelaskan ya, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, lebih baik bikin lagi. Dan ternyata ya alhamdulillahnya dia mau bikin lagi gitu ya, dan alhamdulillah puas dari situ karena udah tahu ya. Nah jadi itulah perbedaannya, kenapa sandal yang tadi itu bisa dijual murah, sedangkan yang Wilka itu bisa ya lebih mahal dari yang tadi gitu ya. Yaitu penjelasannya seperti itu tadi, kita sudah bedah semuanya. Jadi kalau kalian itu ada teman atau saudara atau siapa yang misalkan mending beli di sini aja lebih murah, nah hati-hati ya. Murah itu kalau dilihat dari tampilannya mungkin tidak terlalu terlihat, tapi dalamnya yang tadi sudah saya jelaskan di dalam video ini ya. Nah ya, kalau menurut pemikiran saya tuh seperti ini ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih baik beli yang misalkan ini yang 190.000, tapi ini saya jamin bisa kuat sampai 5 tahun ya, apalagi kalau kalian makainya itu nggak kasar-kasar ya, jadi bisa lebih dari 5 tahun bahkan ya. Sedangkan yang harganya 70.000 itu ya, dia kekuatannya itu paling cuman 1 tahun ya, 1 tahun. Apalagi kalau misalkan kalian makainya itu barbar ya, barbar itu bisa kurang dari 1 tahun udah rusak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan 70.000 itu kuat setahun, sedangkan 190.000 itu kuat sampai 5 tahun bahkan lebih dari itu. Nah itu saya sih lebih pilih yang 190.000, karena misalkan nih itu kan bisa nyampe 5 tahunan ya, lebih malah kalau kita makainya bagus, dan menyimpannya itu juga bagus ya, rapih. Saya sudah bikin video-video sebelumnya tentang cara menyimpan sandal yang baik ya. Jadi kalau misalkan tahun berikutnya beli lagi sandal, kita jadi punya 2 pilihan ya, punya 2 pilihan. Misalkan yang A ini beli yang tahun kemarin ya, masih bagus, masih bisa dipakai, kemudian beli lagi yang B, ini bisa dipakai, jadi nanti di berikutnya itu bisa gantian ya. Sedangkan kalau beli yang 70.000 misalkan 1 tahun rusak ya, taruh aja kita 1 tahun rusak, tahun berikutnya beli berarti kita cuma punya 1 ya, karena yang 1 lagi udah rusak yang sebelumnya. Tahun depannya lagi misalkan 1 lagi ya, itu kalau kita belinya per tahun ya. Nah seperti itu ya, makanya ya lebih baik kan yang 190.000 tapi kepakai sampai 5 tahun, daripada yang 70.000 tapi setahun rusak gitu ya, nggak ada gantinya kan. Jadi
setahun pakai itu terus gitu, terus tahun berikutnya pakai itu terus. Nah kalau beli yang 190.000 satu tahun pakai, nanti tahun depannya lagi ganti pakai lagi, bisa gantian ya, bisa yang ini bisa yang ini gitu ya. Jadi kita punya banyak koleksi dan punya banyak pilihan ya untuk kedepannya seperti itu. Nah itulah penjelasan dari saya tentang perbedaan sandal yang harganya 70.000 dengan yang 190.000 seperti itu ya. Buat kalian yang suka dengan produk Wilka Fashion, kalian bisa memilikinya ya dengan cara hubungi admin ya. Di kotak ada di bawah di deskripsi, atau ya mau yang lihat-lihat modelnya dulu boleh ada di Instagram di sini ya. Nah, boleh di sini, atau bisa chat admin pengen model yang seperti ini, misalkan nanti sama admin bisa diarahkan. Ya, seperti itu ya. Silakan hubungi admin biar kalian bisa memiliki produk dari Wilka. Ya, video saya dicukupkan sekian. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.